Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, berhubung kita sudah menjelang datangnya bulan Ramadan, maka tidak ada salahnya kalau kita sedikit melakukan review atau refresh terhadap persiapan-persiapan kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama tentu saja masalah puasa, dan yang kedua kaitannya dengan mengisi malam-malam bulan Ramadan. Jamaah sekalian, pada dasarnya ibadah puasa itu adalah ibadah yang paling sederhana, simple, tidak terlalu banyak rukun yang harus dilakukan. Bahkan rukunnya itu cuma ada dua, yaitu niat dan imsak. Cuma dua itu aja. Niat itu maksudnya ya meniatkan bahwa yang kita lakukan itu adalah sebagai ibadah ritual. Kita niatkan memang ini mau kita kerjakan dalam rangka menjalankan perintah Allah, begitu, yaitu adanya di hati, tidak harus dilafazkan. Nah, melafazkannya saja itu adalah merupakan sunnah atau mustahab di kalangan mazhab Syafi'i, melafazkan seperti nawaitu shauma ghadin dan sebagainya. Tapi intinya yang paling utama justru adalah di hatinya itu. Nah, kemudian yang kedua itu imsak. Jamaah sekalian, kita selama ini sebenarnya sudah benar ya ketika beberapa menit menjelang subuh itu ada istilah imsak. Artinya imsak itu kan sudah mulai tidak makan dan minum, walaupun belum masuk garis start, dan startnya itu kan memang masuknya subuh. Kita disunnahkan berimsak. Nah, apa itu imsak? Imsak itu ya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Kalau itu diniatkan dengan puasa, diniatkan itu ibadah, ya jadilah niat plus imsak sama dengan puasa. Nah, kalau tidak makan, tidak minum, tapi tidak diniatkan puasa, ya namanya imsak. Gitu. Jadi imsak itu ya puasa sebenarnya. Cuman karena mulainya tepat waktu subuh dan kita sudah mulai puasa dalam tanda petik sebelum subuh sebagai ancer-ancer gitu ya, sebagai kehati-hatian, ya itulah yang disebut dengan istilah imsak. Atau sebenarnya istilah imsak itu juga ada dalam perjalanan puasa dalam kita sehari itu, Pak. Misalnya ya, ada wanita yang di tengah-tengah hari itu tiba-tiba mendapatkan darah haid. Padahal dia tadi niatnya sudah mau puasa, sudah sahur bahkan. Tapi ya apa boleh buat, siang hari dia batal puasanya kan. Nah, karena dia batal, ya memang dia boleh makan dan minum. Tapi seandainya dia berimsak saja, tidak makan dan tidak minum, maka itu menjadi mustahab. Setidak-tidaknya tidak makan dan tidak minum di depan orang lain gitu, Pak. Bukannya malah pamer gitu ya. Nah, itu akan menjadi pahala tersendiri, menghormati orang puasa dengan dia juga seperti berpuasa gitu. Nah, jadi rukun puasa itu cuma dua ternyata, cuma niat dan imsak. Tinggal nanti imsak itu nggak boleh ngapain sih sebenarnya. Nah, ini yang penting juga. Kalau secara teknis cuma ada tiga, Pak, yaitu tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan suami istri. Sebenarnya gitu. Tapi memang tidak makan, tidak minum itu kalau dijabarkan ya bisa jadi agak panjang. Karena begini, yang dimaksud makan atau minum itu kan memasukkan makanan minuman ke dalam tubuh kita lewat mulut, lewat tenggorokan. Tapi di situ ada banyak kajian. Misalnya begini,
Kalau kita mau sholat, kita wudhu, kan kita kumur. Nah, kumur itu kan masukin air ke mulut, Pak. Termasuk juga ada masukin air ke hidung. Nah, apakah itu membatalkan? Ya jawabannya kan tidak. Kenapa? Karena kumur itu bukan minum. Buktinya masuk air 3 kali ke mulut, keluarnya 3 kali kan. Ya harus jujur sih yang namanya kumur. Kalau masuknya 3, keluarnya cuma 2, nah itu kumur tapi tidak jujur. Nah berarti kan itu minum. Sehingga para ulama sepakat batas makan dan minum itu adalah tenggorokan, ya. Sehingga kalau cuma ada di lidah saja atau di dalam mulut saja, tidak sampai tertelan, itu tidak dikatakan sebagai makan. Makanya ibu-ibu kalau lagi masak menjelang berbuka, dia sendiri kan lagi puasa tuh ya, boleh tuh Pak mencicipi di lidah saja. Ya, dia cicipin setetes 2 tetes sekedar untuk ngetes apakah misalnya kurang asin, kan ditambahin garam gitu ya. Tapi yang jelas begitu kena ke lidah dia harus lepeh, harus dibuang gitu biar nggak lewat tenggorokan. Atau misalnya kalau dia bikin manisan gitu, apa kurang manis gitu kan, nah tambahin gula gitu kan. Asal jangan dia bilang kurang banyak. Nah itu berarti dia makan judulnya. Maka batasnya itu di sini Pak, di tenggorokan. Nah dengan batas tenggorokan itulah kemudian para ulama sepakat apapun yang lewat tenggorokan, baik diniatkan makan atau tidak diniatkan makan tapi lewat, ya berarti itu juga membatalkan. Contoh nih Pak, siang-siang ngantuk ya, nguap, mulutnya kebuka lebar, tiba-tiba ada laler hijau 2 biji lewat Pak gitu, ketelan gitu, glok, itu kan bukan makanan Pak, tapi lewat tenggorokan. Kenyang sih kagak, cuman batal doang Pak. Nah kenapa? Karena batasnya itu tenggorokan tuh nggak boleh lewat sesuatu, ya nggak boleh lewat. Cuman sekarang dibalik Pak, kalau dari luar ke dalam itu kan batal. Gimana kalau dari dalam ke dalam lagi, menelan air liur sendiri, itu gimana Pak? Kan lewat tenggorokan juga, kita nelan ludah, blok gitu kan. Pertanyaannya, kenapa tidak dianggap batal Pak orang nelan air liur? Jawabannya karena tadi sumbernya dari dalam tubuh kita juga, lalu cuman sampai mulut, kalaupun ketelan lagi itu nggak termasuk batal. Yang dibilang batal tuh Pak, air liur dikeluarin, taruh di gelas, udah cukup banyak, aus nih, diminum lagi, nah itu baru batal. Selain jijai juga Pak, gitu ya. Tapi intinya adalah kalau batas tenggorokan tuh begitu aturan mainnya. Nah tapi ada satu pertanyaan gini Pak, yang lewat tenggorokan kan kadang-kadang juga bentuknya udara, asap, ya kan? Nah itu kenapa kita nafas enggak batal, tapi kalau ngerokok itu batal? Gimana Pak? Kan dia bukan padat, bukan cair, dia kan gas gitu kan. Kalau kita nafas enggak batal, tapi kalau kita ngerokok batal. Nah jawabannya gini Pak, kita ambil tengah-tengah, asap bakaran sate. Jadi siang-siang nih bulan Ramadan, kita sih puasa, cuman itu tukang sate emang dasar tuh ya, dia kebul-kebul siang-siang, kita lewat nyeng aja gitu kan. Itu batal nggak Pak? Batal nggak? Kehirup tuh Pak asapnya, batal apa enggak? Jawabannya kan enggak. Kenapa? Ya karena kita nggak makan, kita nggak minum, cuman asap bau aja lewat. Nah kalau bau